Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Fuad Riyadi LC MAG selaku dosen matkul Ulumul Hadis dan teman-teman dari kelas HKIP. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Nama saya Al-Aini Nihayatul Husna dengan nomor NIM 2020110039. Perkenalkan, nama saya Salsa Julia Rahma dengan NIM 202011110047. Perkenalkan, nama saya Ahmad Umar Syafi'i dengan NIM 202011060. Baik, langsung saja pembahasannya ke video berikut ini. Saya akan membacakan pengertian ulumul hadis. Istilah ulumul hadis berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu kata ulum dan hadis. Kata ulum berasal dari bahasa Arab atau bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan hadis secara etimologis memiliki makna jadid, qarib, dan khobar. Jadid itu lawan qadim atau diartikan baru, qarib dekat yang belum lama terjadi, dan khobar warta, yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari sesuatu yang lain. Sedangkan hadis secara terminologi dimaknai sebagai ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut ahli hadis, ada yang mengatakan hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad. Ada pula hadis yang mengatakan hadis itu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, maupun sifat beliau. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis ulumul hadis dan ruang lingkup ulumul hadis. Jenis ulumul hadis ada dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang menukilkan segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir, ataupun sifat tubuh anggota ataupun sifat perangai. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang biasa juga disebut sebagai ilmu mustalah al-hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, dan qawaid al-hadis. At-Tirmizi mendefinisikan ilmu ini dengan artinya undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Ruang lingkup pembahasan hadis dan ilmu hadis. Hadis dapat diartikan sebagai perkataan atau aqwal, perbuatan atau af'al, pernyataan atau takrir, dan sifat keadaan, himmah, dan lain-lain yang diidofatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu ruang lingkup atau objek pembahasan hadis adalah al-ihwal hadis dalam kriteria kauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Pada periwayatan hadis harus terdapat 4 unsur, yakni rawi, sanad, matan, dan rijalul hadis. Saya di sini akan membacakan perbandingan ulumul hadis pada zaman dahulu dan sekarang. Hadis pada masa Rasulullah ada suatu keistimewaan pada masa ini, yaitu umat Islam dapat secara langsung memperoleh hadis Rasulullah sebagai sumber hadis. Antara Rasul dengan mereka tidak ada jarak atau hijab yang menghambat dan mempersulit pertemuannya.
Ada beberapa cara Rasul dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu: 1. Melalui para jemaah pada pusat pembinaannya yang disebut dengan majelis al-ilmi. 2. Dalam banyaknya kesempatan Rasul juga menyampaikan hadis melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain. 3. Melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti ketika haji, Wada'ah, dan Fathul Makkah. Perkembangan ulumul hadis pada zaman sekarang dari abad ke-5 sekarang, setelah umat Islam dilakukan oleh bangsa Barat, penyampaiannya ajaran Nabi tidak dapat dilakukan secara terang-terangan. Akibatnya, kegiatan penelitian terhadap para perawi hadis terhenti. Sekalipun demikian, masih ada ditentukan ulama yang berani berkunjung ke berbagai daerah untuk mendidikkan hadis dengan cara duduk dalam masjid setiap hari Jumat, lalu menguraikan hadis tentang nilai yang kandungan sanadnya kepada para jamaah, dan jamaah mencatatnya seperti yang dilakukan oleh Junaiddin al-Ikraqi 806 Hijriah, Ibnu Hajar 858 Hijriah, Al-Syaqwi Muridul Hajar. Demikianlah video dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.